Halo Sobat Milenial, di sini aku mau kasih tips nih bagi kalian yang sedang menjalankan bisnis ataupun yang ingin berkecimpung di dunia bisnis. Nah, jangan lupa tonton sampai habis ya. Nah, Sobat Milenial, pasti sadar dong mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, kita selalu dihadapkan pada berbagai pilihan antara produk dan jasa. Misalnya meja untuk belajar, HP untuk mengirim pesan, motor untuk ke kampus, bank untuk menabung atau berinvestasi. Nah, itu merupakan salah satu produk yang kita gunakan setiap hari loh. Perlu Sobat Milenial ketahui bahwasanya suatu produk tidak akan abadi selamanya. Ada masa di mana produk tersebut meningkat, menurun, dan bahkan ada pula yang hampir menghilang dari pasaran. Oleh karena itu, perlu adanya perpanjangan umur suatu produk. Nah, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya itu dapat bertahan lama di pasaran. Nah, salah satu caranya yaitu dengan melakukan inovasi, penambahan fitur, pengubahan kemasan, dan lain sebagainya. Nah, siklus hidup produk atau yang dalam bahasa kerennya yaitu produk life cycle merupakan tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk mulai dari mereka diperkenalkan kepada pasar hingga pada akhirnya produk hilang dari pasaran. Nah, ini dapat diilustrasikan seperti kehidupan manusia, mulai dari mereka dilahirkan hingga pada akhirnya mereka meninggal. Sobat Milenial, aku kasih tahu nih bahwasanya produk life cycle itu memiliki 4 tahapan loh. Di antaranya yaitu ada perkenalan atau introduction, perkembangan atau growth, kedewasaan atau maturity, dan penurunan atau decline. Nah, untuk tahap perkenalan atau introduction, yaitu produk itu baru dimunculkan ke pasar, konsep penjualan juga masih rendah, kapasitas produksi masih rendah, dan distributor juga berkemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Jadi, strategi yang diperlukan yaitu dengan mengadakan promosi besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produknya dengan biaya promosi yang pastinya tinggi. Nah, yang kedua yaitu ada tahap perkembangan, ditandai dengan adanya perluasan pasar, omset penjualannya naik signifikan, meningkatnya kapasitas produksi, produk mulai diterima oleh pasar, dan pasar semakin berkembang, laba juga meningkat, namun pesaing-pesaing baru akan mulai bermunculan. Jadi strategi yang dilakukan dalam tahap perkembangan ini yaitu dengan membuat iklan yang dapat menciptakan kesadaran dalam pemilihan produk dan memperkuat merek atau biasa disebut sebagai branding. Dan yang kedua yaitu memperbanyak saluran distribusi dan memperluas cakupan distribusi, meningkatkan kualitas produk dengan cara penambahan fitur-fitur baru serta memperbanyak model atau inovasi dan varian. Dan yang keempat, menurunkan harga produk untuk menarik pembeli dan memperluas segmen pasar. Yang terakhir yaitu mengeluarkan biaya yang besar dalam mempromosikan suatu produk. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu tahap kedewasaan, yang mana di tahap ini biasanya kapasitas produksi yang tinggi, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar, pesaing yang lemah dan kalah dalam bersaing akan mulai keluar dari pasar. Nah, strategi yang dilakukan dalam tahap ini diantaranya yaitu memperbaiki dan memodifikasi produk dan memperbanyak pilihan seperti model, warna, bau, rasa, dan estetika. Yang kedua, meningkatkan varian produk yang tidak kuat di pasar. Yang ketiga, kapasitas produksi pada kondisi yang rasional. Yang keempat, menerapkan harga yang lebih bersaing. Yang kelima, menggunakan iklan dan persuasif guna mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produknya. Yang keenam, menarik pengguna-pengguna baru. Dan yang ketujuh, distribusi yang lebih intensif. Selanjutnya yaitu tahap yang terakhir yaitu tahap penurunan atau decline. Yang terjadi di tahap ini itu biasanya laba menurun secara signifikan, cash flow akan melemah, pasar menjadi jenuh, akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar, dan kapasitas produksi akan menurun. Jadi strategi yang tepat untuk dilakukan pada tahap ini yaitu melakukan promosi untuk mempertahankan peluang bisnis atau mempertahankan pelanggan yang setia. Yang kedua, mempersempit seluruh distribusi.
Yang ketiga, menurunkan harga untuk menjaga daya saing. Nah, setelah produk mencapai tahap penurunan, maka diperlukannya strategi ekstensi atau strategi perpanjangan. Untuk memperpanjang umur suatu produk, strategi-strategi yang sering dilakukan oleh produsen agar memperlambat produksinya memasuki tahap penurunan diantaranya yaitu iklan mencoba untuk menambah pengguna baru, berusaha meningkatkan pengguna lama, menurunkan harga dan berusaha menarik pelanggan baru, menambahkan fitur baru pada produk saat ini, menjelajahi pasar baru seperti menjual produk ke luar negeri, dan melakukan inovasi dengan memperbaiki kemasan, warna, ukuran, dan estetika produk. Nah, sobat milenial, di pasaran banyak produk yang mati, juga banyak produk yang hidup, banyak produk yang meningkat, juga banyak produk yang usianya panjang. Yang pasti, tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali Allah SWT. Nah, sobat milenial, jadi bagi kalian nih, para entrepreneur harus benar-benar memahami supaya kalian tuh paham kapan saatnya menggunakan strategi tertentu. Jadi jangan sampai baru aja dibuka bisnisnya, kalian malah bangkrut. Atau mentang-mentang produk kalian sudah laris manis, kalian lupa dengan satu kunci yaitu inovasi. Tentunya kalian gak mau dong akibat dari kecerobohan kalian sendiri membuat produk kalian gak laku karena banyak kompetitor yang menirunya. Ya sobat milenial, mulai saat ini terapkan biaya siklus hidup atau produk life scale untuk produk kalian. Sekian informasi yang dapat aku berikan terkait dengan penerapan biaya siklus hidup produk. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung aku dalam pembuatan video-video selanjutnya. See you!